Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yusuf Mutakin di channel Akademi Santri. Pada sore hari ini kita akan membicarakan terkait politik ya, karena memang konten-konten sebelumnya kita banyak membicarakan politik. Mumpung sekarang ada momen luar biasa. Jadi saat ini saya bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat ya, DPC Situbondo, Pak Janur Sastra Ananda. Ada momen menarik yakni Demokrat Situbondo yang awalnya digadang-gadang untuk mendukung salah satu calon dari Partai Kebangkitan Bangsa, justru hari ini mendeklarasikan diri berkoalisi dengan P3. Demokrat yang awalnya mengajukan sebagai wakil bupati dari Haji Yoyo Mulyadi, ternyata pada hari ini justru mendukung Pak Kana Siswandi yang menjadi rival dari Haji Yoyo Mulyadi itu sendiri. Kita ingin tahu apa sih yang melatar belakangi Demokrat sehingga memilih atau banting setir ke P3 hingga memilih untuk mendukung Kana Siswandi, dan apa istimewanya Kana Siswandi itu. Saat ini kita dengan Pak Janur Sastra Ananda. Gimana itu Pak Janur, pilihan-pilihan politik seperti itu? Ini Mas Isra ya, dalam politik itu memang ada proses dinamika yang terus berkembang. Terkait hal dukungan Partai Demokrat, tentu kita menggunakan kajian-kajian yang isi. Ketika pertama kita mendukung Pak Haji Yoyo dengan menyodorkan kami sebagai wakil, untuk kita berharap itu adalah bentuk sharing kekuasaan yang kita inginkan. Ketika hal itu tidak terjadi dan memiliki calon sendiri, tentu semua partai koalisi, siapapun partainya, termasuk Golkar dan Hanura, juga menginginkan kepastian apakah yang bisa kita bangun bersama dalam koalisi tersebut. Untuk masalah ini, sejak ditetapkannya nama pasangan calon tersebut, kami belum pernah diajak duduk bersama secara resmi untuk membicarakan komitmen-komitmen ke depannya. Padahal ada limit waktu yang diberikan oleh pimpinan kami di pusat, dan akhirnya kami bertiga, Golkar, Hanura, Demokrat, menyampaikan surat paling lambat tanggal 20 kemarin untuk mendapatkan jawaban. Tetapi setelah tanggal 20 kita tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya kewenangan DPC kami alihkan atau diambil alih oleh DPD dan DPP. DPD atau DPP tentunya melakukan komunikasi tingkat atas antar partai dan melakukan kajian yang mendalam, dan opsi-opsi tentu kami sampaikan. Jadi kalau membuat poros tengah seperti apa, Termasuk perhitungannya ya? Semua kami sampaikan, dan tentunya pilihan ke Pak Karna itu merupakan salah satu ikhtiar atau bentuk pemikiran dari DPP dan DPP. Selain karena untung tidak untung, ada enggak hal yang melatar belakangi, hal lain yang melatar belakangi pilihan Demokrat jatuh ke Pak Karna? Mungkin melihat kualitas calon atau sebagainya. Ini menarik karena setelah kami melihat survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga yang kredibel, trennya trennya Pak Karna atau penantang ini, meskipun sekarang masih di bawah petahana, tetapi trennya terus naik dalam sekian bulan sudah naik, dan sekarang sudah selisih sekitar 4% kalau tidak di 4 digit berapa gitu ya, saya lupa. Tapi yang jelas ada sekian bulan yang akan kita lalui. Kalau petahana pola komunikasinya dan manajemennya seperti ini, mungkin akan dilampaui oleh Pak Karna. Asal hanya 2 calon. Itu yang menjadi latar belakang pemikiran kami, adalah pola komunikasi yang dibangun menurut kami relatif lebih mudah disampaikan apa adanya, dan dalam waktu yang singkat kami banyak mendapatkan kecocokan. Artinya tidak ribet ya? Tidak ribet,
Pak Karna merupakan salah satu person yang cepat dalam mengambil keputusan, itu yang saya lihat pertama. Jadi tidak ribet, tapi tentunya dengan kajian yang itu yang cocok dengan jiwa anak muda seperti kita semua. Gerakan-gerakan milenial tetap yang digaungkan ya. Terus Pak Janur, dengan Demokrat memilih atau berkoalisi dengan P3, itu dampak kita kan berbicara politik bukan hanya berbicara terkait keuntungan dari partai politik itu dan atau keuntungan calon, tapi berbicara tentang Situbondo ke depan. Karena ini soal pemimpin Situbondo. Kira-kira Pak Janur sendiri melihat penantang baru ini, orang baru yang menantang petahana ini, sejauh mana dia bisa membawa Situbondo jika kemudian hari terpilih, dan kalau misalnya terpilih, untungnya untuk partai itu apa? Nah, ketika saya melihat ini, ada mental yang luar biasa ya dari penantang untuk menghadapi petahana. Kan tidak semua calon mau kalau hitungannya tidak pas. Saya melihat Pak Karna ini mempunyai mental dan semangat yang cukup besar untuk melakukan perubahan Situbondo. Yang kedua, kemungkinan membawa Situbondo lebih baik ke depan, kita mulai dari pola komunikasi yang setara dengan kami selaku pemilik partai, selaku ketua partai, sekaligus kami di dewan itu ada pola komunikasi yang setara. Saya anggap itu awal yang bagus untuk membangun Situbondo bersama-sama. Karena untuk membangun Situbondo tidak bisa hanya satu golongan saja. Saya melihatnya seperti itu. Artinya berubah dulu karena nanti diperjuangkan di kemudian. Iya, ada peluang untuk mengubah sistem dan pola komunikasi ketika saya berbicara dengan Pak Karna. Jadi pola-pola lama ketika ada kerumitan atau keruwetan di komunikasi itu, saya rasa di Pak Karna relatif lebih simpel. Kalau yang digaungkan itu perubahan, namanya orang berubah, otomatis berubah dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Kira-kira apa yang kurang baik dari pemerintahan sekarang? Kalau saya melihat pemegang kebijakan atau yang pucuk pimpinan harus mendapatkan masukan atau informasi yang akurat dan objektif. Artinya ada pola pengawasan yang berimbang, yang ini mungkin tidak bisa didapatkan oleh mereka. Jadi banyak lapisan-lapisan yang tidak bisa ditembus oleh mereka. Ini yang saya harapkan ke depan bisa menjadi evaluasi oleh pemimpin. Artinya pola komunikasi yang kurang ya? Iya. Ketika kita mendapatkan permasalahan di bawah, itu harus sampai seutuhnya ke atas. Umpamanya ada permasalahan di DPRD, ada komunikasi yang penting harus disampaikan supaya ada solusi. Jangan hanya berita bagusnya saja. Itu yang saya harapkan di pemerintahan yang akan datang. Artinya ada kerja real ya? Ya, ada kerja real dari birokrasi. Birokrasinya juga bisa mengimbangi kecepatan dari pimpinannya. Jadi kalau yang digambarkan seperti itu berarti selain bermusuhan dengan partai politik yang tidak perlu terhadap pengusung calon petahana, berarti calon petahana sekarang juga harus bermusuhan dengan masyarakat yang tidak puas terhadap manajemen pemerintahan sekarang. Iya, itu salah satu senjata ya. Itu salah satu tantangan dari petahana. Selain plusnya kan kalau pemerintah itu sukses membawa programnya, itu otomatis masyarakat akan mendukung. Tapi ketika masyarakat melihat ketidakmampuan pemerintahan dalam terutama menghadapi masalah COVID ini, itu akan menjadi lawan tersendiri selain penantang. Jadi mempunyai dua lawan akhirnya. Ketidakpuasan, meskipun bukan berarti tahu atau suka dengan kinerja Pak Karna. Yang kedua memang pendukung Pak Karna dan partai-partai koalisi. Saya
ingin mengajak masyarakat sebetulnya bahwa kita menginginkan perubahan dengan terukur. Jadi bukan hanya perubahan manusianya saja, tetapi visi misi harus benar-benar pro rakyat. Bismillah kehadiran kami Partai Demokrat bergabung dengan Pak Karna untuk memastikan bahwa kami yang sudah terbiasa oposisi selama ini akan mengawal program-program pro masyarakat untuk Pak Karna. Semoga beliau jadi bupati dan menepati janjinya. Kalau tidak menepati janjinya Mas Yusuf, kami berjanji akan jadi oposisi untuk Pak Karna. Oposisi dari koalisi, dari mantan koalisi ya. Itu janji kami untuk masyarakat. Oke, luar biasa itu tadi penyampaian dari Ketua Umum DPC Partai Demokrat Situbondo atau sekarang partai yang mendukung karena Siswandi untuk menjadi calon bupati. Terakhir, conclusion dari saya, politik itu selalu berjalan dinamis. Setiap orang berhak menentukan arah dan pilihannya masing-masing. Hanya saja niat dalam politik itu harus benar-benar dikedepankan. Niat untuk memberikan yang terbaik, niat untuk melakukan yang terbaik, niat untuk mendukung salah satu calon yang terbaik. Intinya, niat kita bersama adalah untuk memajukan Situbondo. Jika saat ini Pak Jalu Sastra Ananda sedang menggaungkan perubahan, tentu saya yakin perubahan-perubahan yang baik. Ada hal yang ingin dirubah dari kabupaten ini, ada hal yang ingin diperbaiki dari kabupaten ini, dan diharapkan di kemudian hari Kabupaten Situbondo akan menjadi kabupaten maju, kabupaten yang diperhitungkan, dan kabupaten yang bisa mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan baik. Itu dari kami. Jangan lupa subscribe dan ikuti terus channel Akademi Santri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.